Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wasoputro, mahasiswa Universitas Buka. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 2 untuk keamanan jaringan. Yang pertama yaitu praktikum untuk konfigurasi net overload. Di sini saya sudah menurut terlebih dahulu untuk aplikasi Cisco Packet Tracer, kemudian bahan praktikum NAT overload. Yang pertama, ya kita harus lakukan yaitu mempelajari topologi eh, yang ada pada jaringan seperti ini. Yang yang mana kita perlihatkan untuk PC 10 ini memiliki alamat address 192.168.30.5 dan default gateway di 192.168.30.1. Kemudian untuk di PC 1 yaitu memiliki alamat address 30.6 dengan gateway 30.1 pada jaringan 192.168.30.0. Kemudian untuk PC 2 ini eh, memiliki alamat address 192.168.10.5 dengan /24 untuk default gateway yaitu 192.168.10.1 pada jaringan di 192.168.10.0. Kemudian untuk PC 3 memiliki alamat address 192.168.10.6 dengan alamat gateway di 192.168.10.1. Kemudian untuk PC yang terakhir yaitu PC 4 memiliki alamat address 192.168.10.7 dengan gateway di 192.168.10.1. Di sini yang harus dilakukan yaitu setelah mempelajari topologinya, kita harus eh, memastikan bahwa PC yang terdapat pada jaringan di 192.168.10.0 atau dalam hal ini PC 234 dan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.30.0 atau PC 0 dan 1 dapat mengakses web dan FTP server pada jaringan di 192.168.20.0. Di sini ada dua buah server yaitu web server dan FTP server. Untuk web server ini memiliki alamat address di 192.168.20.5 dengan gateway di 192.168.20.1 pada jaringan 2.0. Begitu juga dengan FTP server yaitu memiliki alamat address 192.168.20.10 dengan gateway di 192.168.20.1 pada jaringan di 20.0. Di sini sebelumnya kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu eh, eh, konfigurasi untuk statiknya agar bisa terkomunikasi. Yang pertama di 192.168 10.10 nol 255.255 nol untuk menuju ke 192.168.10.0. Oke, selanjutnya kita balik untuk routernya agar dapat mengkomunikasikan jaringan di 10.0 dari 30.0. Oke, selanjutnya eh, router 1 agar bisa mengakses di jaringan 20.0 dari FTP dari web server. eh, ini melalui oh ya, 50.2. Oke, sekarang eh, untuk statik
konfigurasi statiknya untuk router satu sudah selesai, coba kita melakukan pengujian pengiriman paket data. Coba dari PC 0 ke pada jaringan 30.0 ke PC 2 di jaringan 10.10. Sebagian, oke, ulang lagi. Oke, berhasil. Kemudian kita coba di PC 0 ke PC 3, ulangi lagi. Oke, berhasil, successful. PC 0 ke PC 4, kita ulang lagi. Oke, successful. Sekarang untuk PC 1, oke, successful. Kemudian PC 3, oke, successful. Selanjutnya PC 1 ke PC 4, successful. Lalu kita balik dari PC 2 ke PC 0. Oke, successful. Dari PC 2 ke PC 1. Oke, successful. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 0. Successful. Lanjut dari PC 3 ke PC 1. Oke, successful. Lanjut dari PC 4 ke PC 0. Oke, successful. Yang terakhir, kita coba pengiriman paket data dari PC 4 ke PC 1. Oke, successful. Sehingga dari situ kita terlihat bahwa PC yang berada pada jaringan 192.168.30.0 dapat berkomunikasi dengan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0. Begitu juga sebaliknya. Coba kita sekarang menggunakan eh, ping sini. Oke, berhasil. Sekarang eh, yaitu pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 30.0 dapat mengakses web server dan FTP server pada jaringan 20.0. Selanjutnya kita konfigurasi terlebih dahulu untuk statik dari router 2. Ini untuk tujuan 192.168.30.0 255 255 255.0 dengan scope melalui 50.1. Selanjutnya, oke, untuk tujuan di jaringan 10.0 dan aksesnya masih sama 255.255.255.0 dan hub di melalui di 50.1. Oke, yang terakhir kita untuk sisi dalamnya yaitu di 20 jaring untuk akses web dan akses seperti 20.0 dan hub melalui di serialnya yaitu di 50.2.
Oke, kita sudah tambahkan, eee, kita ulang lagi, eee, tadi untuk video lanjutannya. Setelah kita lakukan static routing untuk router 2, sekarang kita coba untuk mengkomunikasikan PC yang ada pada jaringan 3.0 dan 10.0 dapat mengakses web server maupun FTP server. Ping 8.20.5 untuk web servernya. Masih gagal. Oh, kita lupa tambahkan untuk yang di dalam 92.168.20.0 255 255 255 0 dan shoot 192.168.1.2 kita add kan, oke. Oh, oh salah. Di oh maaf, ini di 30.1. Oke, oke. Tujuan 3.0 lewat sini. Oke, benar. Benar, dan terakhir sini. Oke. Kita coba lagi untuk konfigurasi pengujiannya. Ping 192.168.20.5. Coba kita oke, kita bisa mengakses FTP server, tapi kita masih gagal di web server. Kita coba ke web servernya. 92.168.5. Oke, untuk jaringan di 10.0-nya berhasil mengakses website dan FTP server. Kita ulangi lagi untuk PC ada di jaringan 3.0. Ini 2.168.5. Coba untuk FTP server 192.168.20.10. Oh, masih gagal. Coba kita cek lagi untuk statiknya.
Oh, kita coba tambahkan 2,68, 20,0, 255, 255, 255, 0, ini 192, 168, 1, oke. Coba kita ulangi lagi. Ting 192, 168, 5. Coba kita gambarkan di sini. Oke, successful, successful. Successful. Oke, untuk jaringan seperti nolnya berhasil. Successful. Kita coba untuk file. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi ke nonton video untuk praktikum NAT overload. Coba kita cek kembali untuk statik alamatnya. 30, tujuan 30 via 10, oke. Kemudian 10 ke 30, oke. Kemudian tujuan jaringan 20.0 melalui 50.2, oke. Untuk yang ini, oh ini 30, jaringan 30 via 51, oke. 10 melalui 51, oke. Ini remove, ini remove, oke. Kita coba kembali untuk mengirim paket dari, oke, untuk jaring PC2 dari jaringan 10.0 bisa mengirim paket ke web server, kemudian web server, oke, berhasil. Lanjut untuk PC3 successful mengirim paket data ke web server, kemudian dari PC3 ke FTP server, oke, berhasil. Kemudian dari PC4 ke web server, berhasil. Kemudian dari PC4 ke FTP server, berhasil. Sekarang kita coba untuk PC yang ada pada jaringan 192.168.30.0, PC 0, kita ke web server, berhasil. Kemudian dari PC 0 ke FTP server, berhasil. Kemudian dari PC 1 ke web server, successful, berhasil.
kemudian dari PC1 ke FTP server berhasil. Oke. Eh, Langkah selanjutnya yaitu eh, pastikan bahwa PC pada jaringan 192.168.10.0 dan 3.0 dapat mengakses web dan app server pada jaringan 192.168.20.0. Oke, nanti sudah dilakukan. Selanjutnya kita coba melakukannya menggunakan browser untuk PC 0. Sini kita sudah melakukan. Sekarang kita browser untuk mengakses PC 0 ke web server. HTTP garing 192.168.20.5. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita segera memverifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat pada web server. Di web server, kita command prompt netstat. Kita ulangi lagi dari PC 0. Kita tekan ke beberapa kali. Oke, ya kita cek di web server netstat. Di sini terlihat bahwa eh, dari web server mengidentifikasi adanya kiriman paket data dari PC dengan alamat address 192.168.30.5 atau PC 0 dari jaringan 30.0. Selanjutnya melalui command prompt kita mengakses eh, alamat FTP server melalui PC4. Maaf, eh, command prompt TP 192.168.20.10. Di sini meminta username. Kita sekarang lihat untuk sini di FTP username Cisco, password Cisco. Oke, di sini kita sudah login.
Selanjutnya, eh, kita memverifikasi yang terdapat pada eh, FTP server. Oke, establish. Sini menginformasikan bahwa adanya pengiriman paket data dari eh, PC dengan alamat address 192.168.10.7 menuju ke FTP server, yaitu di alamat 192.168.20.10. Oke, di sini kita sudah dari kondisi awal bahwa semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat pada 192.168.20.10 serta semua PC dapat mengakses di web server dengan alamat 192.168.20.5. Kemudian web dan FTP server dapat mengetahui alamat yang mengakses eh, server tersebut dengan menggunakan perintah netstart. Di sini kemudian kita melakukan konfigurasi untuk NAT overload, yang mana NAT sendiri merupakan atau dikenal sebagai PAT Port Address Translation, berfungsi untuk memungkinkan banyak perangkat yang dalam jaringan lokal eh, untuk berbagi satu alamat IP untuk mengakses internet. Teknik ini membebani untuk satu IP publik dengan banyak koneksi dengan memanfaatkan port untuk membedakan setiap sesi. Sehingga tujuan dari NAT ini untuk memahami dan menghemat alamat IP versi 4 yang terbatas. Kemudian selain itu dengan NAT overload kita dapat menyembunyikan jaringan internal dari suatu jaringan internet dan mengkonfirmasi router untuk menerjemahkan IP5. Selain itu dengan NAT overload ini kita dapat mengkonfirmasi router untuk menerjemahkan IP private ke IP public. Di sini untuk konfigurasinya semua PC dapat pada jaringan 10.0 dapat mengakses layanan web dan app server dan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan app server dapat mengenali alamat penghubung asli. Sedangkan yang B, semua PC yang terdapat pada jaringan 30.0 dapat mengakses web dan FTP server, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari jaringan 3.0. Di sini konfigurasi router 1 kita bertujuan untuk menyembunyikan alamat IP private dari jaringan 10.0 dari layar internet. Berikut konfigurasinya. Router enable config T, kemudian in F0, lanjut IP add inside, in 0 garis 1 IP not inside. Selanjutnya in S0 garis 1 garis 0 IP not outside.
exit, kemudian akses akses list 1 permit 192.168.10.0 spasi 0.0.0.255 IP not inside source list 1 nt s0 garing 1 garing 0 overload exit. Oke, di sini kita sudah melakukan konfigurasi NAT overload pada router 1 untuk analisisnya melalui browser pada PC 034 akses web server melalui HTTP 192.168.255 dengan menekan tombol Go beberapa kali. Oke, lanjut lagi setelah kita melakukan konfigurasi NAT overload pada router 1, selanjutnya kita melakukan analisis seperti berikut. Yang pertama-tama eh, melalui browser pada PC 0, 3, dan 4 mengakses web server pada alamat 192.168.255 kemudian Go beberapa kali. Selanjutnya memverifikasi melalui command prompt menggunakan perintah netstart. Jadi, pertama kita melakukan eh, di web browser eh, pada PC 0 di jaringan 30.0 dengan alamat 192 HTTP 192.168.20.5. Selanjutnya kita go beberapa kali. Selanjutnya kita mengecek pada netstart. Oke, di sini terlihat bahwa eh, web server mengetahui eh, akses data yang dilakukan oleh host atau PC 0 di alamat 192.168.3.5. Selanjutnya kita eh, lakukan yang sama pada PC 3 dan 4 di jaringan 192.168.10.0. Delapan 20.5. Oke, selanjutnya kita periksa. Oh, titik 5. Nah, periksa kembali. Oke, nah di sini terlihat bahwa web server mengetahui adanya akses dari alamat 192.168.50.1 tapi tidak mengetahui alamat asli dari PC yang mengaksesnya. Kemudian kita lakukan yang sama pada PC nomor 4.
Kita tekan beberapa kali, kita akses kembali. Oke, di sini sama. Web server mengetahui adanya akses eh, data di web server, tapi hanya mengetahui alamat jaringan yaitu 192.168.1.1. Tapi tidak mengetahui alamat asli dari host yang mengaksesnya atau PC yang mengaksesnya. Kemudian dari aktivitas tersebut, eh, web server eh, masih mengenali dari alamat host yang berasal dari jaringan 192.168.3.0. Akan tetapi tidak dapat mengetahui host yang berasal dari alamat dari jaringan 192.168.1.0. Selanjutnya, eh, proses melakukan penerjemahan alamat menggunakan mekanisme NAT yang dapat diverifikasi dari router satu dengan menggunakan perintah router slash sh ipnet trans. Enable sh ip NAT trans. Oke, selanjutnya eh, lakukan yang sama terhadap layanan FTP dan analisis hasilnya. Oke, di sini kita sudah melakukan untuk penerjemahan mekanisme NAT di router 1. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada PC 0, 3, dan 4 untuk layanan FTP. Kita stop, command prompt, FTP 192.168.20.10. Oke, kita masukkan username-nya siswa 1, passwordnya UT. Oke, login. Selanjutnya kita analisis eh, pada FTP servernya. Let's start. Sama. Di sini eh, ada FTP server mengetahui adanya akses jaringan yang dilakukan oleh perangkat dengan alamat 192.168.3.5 atau PC 0. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada PC 3 dan PC 4. FTP, kita masukkan username. Oke, setelah login, kita lakukan analisis dan start. Oke, di sini FTP server mengetahui adanya akses eh, dari suatu jaringan yaitu dengan alamat 192.168.5.1, tapi tidak mengetahui alamat asli dari host yang mengaksesnya. Lanjut kita eh, lakukan untuk PC nomor 4, kita stop dulu, FTP 20.10. Oke, masuk username. Oke, kita sudah masuk pada mode FTP. Kemudian kita akses kembali. Oke, di sini eh, FTP server mengetahui adanya akses eh, dari suatu alamat jaringan yaitu 192.168.1, tapi tidak mengetahui alamat asli dari yang mengaksesnya yaitu dari PC 4 yaitu dengan alamat 10.7. Di sini dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan konfigurasi NAT overload yang dilakukan pada jaringan 192.168.1.0
10.0, maka saat kita melakukan akses eh, web web server maupun FTP server, maka server tidak dapat mengetahui alamat asli dari host yang mengaksesnya. Hal ini berbeda dengan ketika diakses menggunakan dari jaringan 192.168.3.0 atau PC 0.1, di mana web server atau FTP server masih mengetahui alamat host yang mengirimnya. Sekian dari praktik kembali ini. Mohon kurang dari lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.